Shalom, selamat pagi jemaat GBK Calvary dikasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu, bulan yang baru. Minggu pertama kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini ataupun juga bagi jemaat GBK Calvary yang mengikuti siaran kita di Instagram secara live juga. Kita percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan seluruh kehidupan kita dan kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, pujian. Aku puji, aku sembah, ya Yesusku, Kau Tuhanku. Kemuliaan bagi Tuhan, kekal selamanya. Aku puji, aku sembah, ya Yesusku, Kau Tuhanku. Kemuliaan bagi Tuhan, kekal selamanya. Aku puji, aku sembah, sebab Engkau adalah Yesusku, Kau adalah Tuhan yang kami sembah, kami puji. Kemuliaan bagi Tuhan, kekal selamanya. Kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya. Adapun pertolongan datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan dengan firman-Nya dari yang tidak ada menjadi ada, akan menyertai pada kita dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita dari awal sampai akhir. Jemaat yang percaya sama-sama katakan, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita merenungkan setiap kasih Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib buat setiap kita, saudara. Mari kita datang dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini.
Mari saudara kita bangkit berdiri, bawa sembah kita lebih lagi. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari angkat kedua tangan kita sembah Dia. Dia yang layak untuk disembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Suara kita menyembah Tuhan, sebab Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Sebab kami merasakan hadirat-Mu yang kudus. So
pujian hormat. Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat yang kami sembah, Kau Tuhan yang hidup, Yesus Kristus yang kami percaya. Tuhan, selamanya hanya Engkau yang layak disembah. Selamanya hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kau bertata Tuhan atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, mari katakan amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mau puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang baik karena anugerah Tuhan, amin. Kita mau tetap berdiri, kita mau nyanyikan pujian bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kekuatannya, Tuhan nyatakan berkatnya buat setiap kita. Mari saudara kita bertepuk tangan. Naikkan pujian ini dengan iman kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi. Amin. Oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Percaya, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Oleh siapa? Oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Jemaat Tuhan, katakan yang lemah. Yang sakit disembuhkan. Semua pasti jadi. Nyatakan tiada yang mustahil bagi Dia. Mari katakan lebih sungguh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sama-sama semua katakan, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sebelum duduk, mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini.
ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku heran, perbuatan-Mu. Kami nyatakan selama Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari jemaat Tuhan kita berdiri kembali di hadapan Tuhan. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mari kita angkat tangan kita, nyatakan Engkau sanggup Tuhan, sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari nyatakan, Bapa Kau sungguh ajaib.
percaya Engkau yang akan menolong kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memenuhi segala keperluan kami. Tuhan, kami berdoa pada saat siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berbicaralah kepada kami, kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti akan rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati dan terimalah setiap pujian penyembahan yang kami sudah persembahkan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Selamat siang. Terima kasih buat gembala jemaat, terima kasih buat pemimpin gereja yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian yang kedua ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memberkati kita sekalian. Hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul Burung Puyuh dan 70 Pemimpin dalam subjudulnya Tuhan mengatur segala keperluanmu. Berasal dari Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keperluan umatnya. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada hari ini tentu punya keperluan, tentu punya kebutuhan. Dan kita perlu percaya bahwa Tuhan akan mengatur semuanya itu dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Bilangan yang tadi saya sudah sebutkan dari pasal 11 ayat 24 sampai dengan 30. Bilangan 11 ayat 1 sampai dengan 4 firman Tuhan berkata seperti ini. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah pula serta berkata. Saudara sekalian, dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4 dari Bilangan pasal 11 ini mengatakan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan murka dan kemudian menghukum bangsa Israel. Kata bersungut-sungut dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata anan, saudara. Bukan paanan, saudara. Anan. Ya. Artinya mengeluh, artinya menggumamkan. Dan keluhan atau gumaman ini adalah keluhan gumaman yang sangat jahat, saudara. Penuh kemarahan. Jadi ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ketika orang Israel bergumam, ketika orang Israel menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Musa, kita melihat di sini bahwa keluhan mereka itu berisi sesuatu yang tidak baik dalam pemandangan Tuhan. Merupakan satu luapan kemarahan dari bangsa Israel terhadap apa yang sedang berlaku dalam hidup mereka. Nah, saudara sekalian, penyebab daripada persungutan orang Israel yang pertama adalah adanya orang-orang bajingan. Ya, dalam ayat yang di sini dikatakan dalam ayat yang keempat, ada orang-orang bajingan. Atau bahasa lain katakan bangsa kacauan. Bangsa kacauan, para penghasut, atau juga disebut sebagai pembuat onar. Jadi orang Israel bisa bersungut-sungut, orang Israel bisa mengeluh, orang Israel bisa bergumam dengan jahatnya, karena ada orang-orang ini, saudara. Bukan cuma satu orang. Orang bajingan ini, orang kacauan ini, penghasut ini, pembuat onar ini adalah orang yang bukan terhitung bangsa Israel, tapi keluar sama-sama dari negeri Mesir. Ketika mereka dibebaskan Tuhan, bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari negeri Mesir, ada orang yang bukan orang Israel, mereka ikut dalam rombongan itu. Dan orang-orang ini disebut oleh Alkitab sebagai orang-orang bajingan dan kerap kali membuat onar dalam bangsa itu, saudara, dalam bangsa Israel. Lalu kemudian dikatakan bahwa bukan cuma ada orang bajingan, ada orang-orang yang membuat onar. Nah, orang-orang ini juga dirasuki atau kemasukan nafsu rakus.
orang-orang ini, orang-orang Mesir yang ikut dalam rombongan ini, mereka tidak tahan berlama-lama di padang gurun, saudara. Itu sebabnya mereka ingin pulang. Mereka didorong oleh nafsu mereka, kerakusan mereka untuk kembali ke Mesir. Saudara, kalau buat saudara yang atau buat kita yang jarang keluar negeri, pergi ke luar negeri dalam waktu 2 minggu saja, ya, dalam hari ke-9, ya, dalam hari ke-9 saja paling tidak 9 atau hari ke-8, seminggu saja di luar negeri, yang kebayang itu empal gentong, saudara. Yang kebayang itu nasi padang. Udah pengen pulang aja. Rasanya kalau udah dapet makanan yang kita pengen itu udah bahagia banget, saudara. Tapi kalau udah pulang ya biasa saja sih, saudara. Tapi itulah yang ada di tengah-tengah orang Israel pada waktu itu, saudara. Ada orang bajingan, orang-orang ini kemasukan nafsu rakus, mereka ingin pulang, mereka ingin kembali ke Mesir. Nah, saudara, yang disungut-sungutkan atau yang ditangisi oleh orang Israel atau yang dikomplain orang Israel, yang pertama adalah nasib buruk, saudara. Nasib buruk, penderitaan, kesukaran, nasib malang. Mereka merasa bahwa di padang gurun itu mereka paling menderita, saudara. Mereka paling malang, mereka paling tidak mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Yang kedua, yang dikeluhkan adalah mereka ingin makan daging. Itu sebabnya mereka dalam ayat-ayat yang berikutnya, dalam ayat 5, 6, di situ dikatakan, waduh di Mesir itu ya, kita bisa makan daging, kita bisa makan ikan, kita bisa makan sesuatu yang enak di sana. Dan orang Israel ini karena dihasut, karena terprovokasi, mereka pun mengeluhkan nasib buruk. Mereka merasa bahwa mereka ada dalam keadaan yang buruk. Mereka ingin makan daging. Mereka bilang bosan makan mana tiap hari. Pagi harus pungut mana, nanti makan itu, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Saudara sekalian, ya kadang-kadang makanan juga kalau tiap hari menunya itu saja juga orang bisa bosan. Tapi inilah yang sedang terjadi, saudara. Orang Israel bosan makan mana sampai mereka bilang, aduh udah muak lah. Udah. Lalu kemudian yang dikeluhkan juga adalah, yang disungut-sungutkan adalah fasilitas di Mesir, saudara. Karena apa yang didapat di padang gurun tidak seperti yang mereka alami di Mesir. Mereka berharap mereka dapatkan sesuatu yang hampir sama paling tidak dengan yang di Mesir. Nah, orang yang suka komplain, orang yang suka bersungut-sungut, biasanya suka banding-bandingin, saudara. Duh, lebih enak di sana, lebih enak si A, lebih enak si B. Ya. Aduh, kalau tante ada tuh, ya adem di sana. Kalau tante nggak ada tuh, nggak enak. Ya. Pengennya tante ada aja. Saudara berdoa supaya gembala jemaat kita dikasih sehat, dikasih kuat, supaya bisa tetap ada bersama dengan saudara. Saudara sekalian, komplain terbesar sepanjang perjalanan bangsa Israel adalah makanan dan minuman. Saudara bisa baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 2-6, Tuhan sampai mencoba orang Israel dengan makanan dan minuman. Ini problem besar dari bangsa ini, saudara. Persungutan yang terbesar yang sering kali terjadi dan berulang-ulang, makan minum. Itu orang Israel, saudara. Soal makan minum. Dan bukankah ini juga yang menjadi problem kita setiap hari? Ada ayam goreng, kita pengen makan yang lain, saudara. Ya, Tuhan berkati kita, babi panggang, ya, pengen makan yang lain lagi, saudara. Nggak pernah bersyukur, nggak pernah menerima berkat Tuhan dengan terima kasih, saudara. Komplain aja kerjanya. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, saudara sekalian, waktu bangsa Israel komplain, waktu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin, tentu saja ya lama-lama Musa juga bereaksi, saudara. Memberikan respon terhadap komplainan, terhadap keluhan, terhadap persungut-sungutan orang Israel. Respon Musa terhadap komplain bangsa Israel adalah yang pertama, Musa melihat Tuhan itu sebagai sosok yang mudah murka dan jahat. Jadi dikit-dikit murka Tuhan. Musa itu lihat, saudara, kalau orang Israel komplain, Tuhan langsung murka. Langsung, ya. Dan di mata Musa itu, waduh Tuhan ini dikit-dikit, ya dikit-dikit. Lalu yang kedua, di sini dikatakan Musa itu merasa diperlakukan tidak baik oleh Tuhan. Sampai-sampai dia bilang, Tuhan, apa saya perlu mangku nih bangsa ini? Ya, kemana-mana mesti dipangku.
Masa saya saja yang bikin? Ya, tidak ada orang lain yang peduli, tidak ada orang lain yang bersama-sama saya untuk mengurus bangsa ini. Musa merasa dibebani dengan tanggung jawab secara berlebihan. Dan kemudian yang paling tragis adalah respon Musa terhadap keluhan bangsa Israel. Musa putus asa dan minta mati. Udah mendingan mati aja. Ya, mati saja. Bayangin saudara, kurang lebih 2-3 juta orang komplain bersama-sama. Yang satu pengen ini, satu pengen ini, satu pengen ini, satu pengen ini. Bersyukur di GBI Kalvari, saudara baik-baik semua. Ya, tante sehat, pendeta-pendeta di sini juga sehat, terberkati. Ya. Coba kalau seperti bangsa Israel, komplain terus, kerjaannya komplain terus. Itu bisa stres semua saudara. Ya. 2-3 juta Musa harus hadapin. Nah, seorang penulis yang saya catat yang menulis tentang kepemimpinan Kristen, menulis ada beberapa langkah kepemimpinan Kristen yang efektif, yaitu pendeta Jeremiah Jody, MTH. Dia menulis yang pertama, langkah kepemimpinan Kristen yang efektif itu dia harus berdoa. Sebagai pemimpin dia harus berdoa. Yang kedua, pemimpin itu harus bekerja keras. Yang ketiga, pemimpin yang efektif, pemimpin Kristen yang efektif itu adalah dia bisa memotivasi. Dan yang keempat, ini yang saya mau sampaikan, mendelegasikan tugas. Mendelegasikan tugas. Cara membagi kepercayaan, cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta penanggung-jawaban yang diterapkan dalam suatu penjabaran tugas formal dalam organisasi. Ini penting saudara. Sehingga tidak ada nanti orang bilang, aduh saya kerja sendiri, pontang-panting sendiri. Semua dikerjakan sendiri, nggak sanggup. Dan kalau udah stres kayak Musa, udah mendingan mati aja lah. Ya, mati baik. Gitu. Enggak, saudara. Menggunakan tipe kepemimpinan yang demokratis. Nah, kita melihat Tuhannya bangsa Israel. Dalam Mazmur pasal 78 ayat 37 sampai 41 dikatakan, hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi Ia, Tuhan ini, bersifat penyayang. Ia pengampun. Dia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Tuhan, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Saudara, pemazmur bilang, ini orang Israel ini berulang-ulang nyakitin Tuhan, tapi Tuhannya bangsa Israel, meskipun tadi kita lihat murka, marah gitu. Tapi di sini dikatakan Tuhan itu bersifat penyayang. Tuhan itu bersifat pengampun. Tuhan juga menahan amarahnya, saudara. Di dalam ayat ini dikatakan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Bayangin, saudara. Tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi tidak full power kalau marah, nggak diluapkan semua, saudara. Itu aja ada yang mati, saudara. Ya. Sebagian orang ada yang mati. Di Tabera tadi kan saya udah bacakan, di Tabera ada karena Tuhan murka, ada yang mati. Bayangin kalau Tuhan segenap amarahnya ditumpahkan semua, musnah orang Israel, saudara. Tapi kita melihat Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengampun, Tuhan itu menahan murkanya. Seperti seorang bapak kalau kesel sama anaknya, ya, kalau dia marah, dia tidak tumpahin semua kemarahannya, saudara. Saudara pasti ngerti. Ya. Sebagai orang tua, ketika saudara kesel, jengkel sama anaknya yang suka komplain, pengennya sih, aduh. Ya. Tapi selalu ingat, anak saya, ya. Anak saya. Gitu. Saudara sekalian, kita melihat Tuhan itu begitu baik. Meskipun dia murka, tapi dia masih bisa menahan, tidak semuanya ditumpahkan. Nah, Tuhan mengatur keperluan orang Israel. Saudara sekalian, kita melihat Tuhan mengatur keperluan orang Israel. Yang pertama, Tuhan dalam pengaturannya terhadap keperluan orang Israel, dia turun dan berbicara kepada Musa. Untuk apa? Untuk memanggil tua-tua, 70 tua-tua, berdiri bersama-sama dengan Musa, saudara. Tuhan datang kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulin semua tua-tua, 70 tua-tua. Aku akan bicara kepada kamu. Saudara sekalian, yang kedua,
Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Musa, ditaruh kepada 70 tua-tua Israel. Tuhan juga membagi tanggung jawab Musa kepada 70 tua-tua Israel. Artinya, Musa, ya Tuhan mengatur supaya ada orang-orang yang bersama-sama dengan Musa untuk memikul tugas tanggung jawab dalam memimpin bangsa Israel ini, saudara. Yang tidak sedikit, yang tidak kecil, bangsa yang besar. Tuhan menggunakan kata mengambil sebagian. Kalau mengambil sebagian bukan berarti kurang, saudara, tidak. Tapi ini dalam arti membagi tanggung jawab, membagi tugas, membagi beban bersama Musa dengan 70 tua-tua Israel. Kalau Musa dan 70 tua Israel, tua-tua Israel sehati, satu roh memikul tugas dan tanggung jawab terhadap bangsa Israel, maka yang keempat, firman Tuhan memberitahu kita, Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan. Tuhan berjanji Tuhan akan memberi daging kepada orang Israel. Ketika Musa dan 70 tua-tua ini bersama-sama memikul tugas dan tanggung jawab, Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikannya. Nah, saudara sekalian, waktu janji Tuhan terlaksana, waktu janji Tuhan digenapi, berkat Tuhan melimpah dicurahkan kepada orang Israel dengan dikirimnya burung puyuh. Selama 1 bulan, Tuhan bilang enggak 1 minggu, enggak 1 hari, 2 hari, enggak 1 minggu juga enggak, 1 bulan penuh. Tuhan kasih burung puyuh, daging, sesuai dengan keinginan mereka. Tapi sayang sekali, saya melihat di sini, ini tafsir saya, saudara, pendapat saya. Sayang sekali pengawasan dan pengaturan berkat-berkat Tuhan oleh Musa dan 70 tua Israel tidak maksimal. Kenapa? Karena ada ayat 30. Ayat 30 mengatakan dalam bilangan 11, kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan tua-tua Israel. Saudara sekalian, waktu Tuhan kirim berkat, waktu Tuhan nyatakan kuasanya, kirim daging kepada bangsa ini, Alkitab memberitahu kepada kita, Musa dan tua-tua masuk kemah. Mungkin tidak maksimal pengaturannya, saudara. Sehingga terjadilah yang disebut kibrot ta'awa, saudara. Kuburan orang yang bernafsu rakus. Alkitab bilang, waktu orang Israel terima berkat yang melimpah-limpah itu, daging yang di mulut mereka itu belum masuk, sudah masukin lagi daging yang lain. Jadi rakus sekali, saudara. Dan manifestasi dari nafsu rakus orang-orang bajingan itu menjalar, saudara. Semua masukin. Ya mungkin saja, saya bilang tadi itu pendapat saya, mungkin Musa dan 70 tua-tua ini setelah mereka menerima tanggung jawab dari Tuhan untuk bersama-sama memikul tugas ini, mungkin saja karena masih baru bersama-sama, jadi mungkin kurang atau bagaimana. Tapi saya mau katakan, berkat yang melimpah itu ambil secukupnya saja. Jangan berlebih supaya tidak menjadi kutuk. Tidak menjadi kuburanmu sendiri, saudara. Orang kalau hawak, orang cenderung bilang hawak. Kalau orang rakus, kerakusannya itu menjadi kuburnya sendiri, saudara. Raja Salomo berkata dalam Amsal 25 ayat 16, di sana dikatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Berkat Tuhan itu dicurahkan buat kita, tapi Tuhan atur berkat itu melalui pemimpin, melalui orang-orang yang ada, yang ditetapkan Tuhan atas kita. Ada otoritas yang mengatur berkat Tuhan itu, saudara. Sehingga tidak menjadikan kuburan, nafsu rakus. Nah, kalau zaman Musa pengaturan kebutuhan keperluan umat diatur oleh Musa dan 70 tua-tua, maka kita melihat dalam perjanjian baru, dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7, Tuhan mengatur keperluan jemaat Kristen perdana, itu dengan 7 orang saja yang dipilih oleh Tuhan. Nah, yang pertama, jumlah jemaat yang makin bertambah dalam Kisah Rasul 6 ayat 1. Yang kedua, keperluan bertambah, karena jemaat bertambah maka keperluan bertambah. Dan waktu keperluan bertambah, pembagian kepada orang miskin terabaikan, saudara.
muncul tidak puas. Nah ini saudara, kalau pembagiannya tidak adil, ada yang tidak puas. Ya iyalah, mentang-mentang kita si uang gambir laya ya, uang kere, ya masa didelengak, kayak gitu saudara. Itu. Lalu kemudian timbul persungutan, tadi saya sudah sebutkan, persungutan itu ada orang yang begitu saudara. Saudara baca saja dalam Kisah Rasul pasal 6 ini. Timbul persungutan, timbul orang, jangan buru-buru, timbul persungutan, timbul orang yang menggerutu saudara, mengeluh. Nah, yang keempat di sini katakan rasul-rasul tidak fokus dengan pelayanan doa dan firman karena apa? Karena harus melayani meja. Ya, melayani meja. Tidak ada orang yang bersama-sama dengan rasul-rasul yang melayani meja. Melayani meja-meja dalam bahasa asli dari Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul pasal 6 ini artinya bukan cuma menghidangkan makanan di atas meja, tapi berkaitan dengan keuangan saudara. Pengaturan keuangan. Ini sangat penting saudara. Tuhan mengatur keperluan jemaat Kristen perdana sampai kepada pengaturan keuangan. Ditetapkan 7 orang. Rasul-rasul mendelegasikan. Waktu itu mereka tidak mendelegasikan, tapi Tuhan suruh mereka mendelegasikan kepada 7 orang yang diterima baik, saudara, oleh jemaat, penuh iman, penuh Roh Kudus. Tadi saya sudah bilang dalam zaman Musa, Tuhan ambil saja sebagian, Tuhan bagi apa yang ada pada Musa kepada 70. Tapi Alkitab dalam Perjanjian Baru dikatakan dalam Kisah Rasul penuh dengan Roh Kudus untuk apa? Untuk melayani meja. Supaya apa? Supaya rasul-rasul, pendeta-pendetanya bisa fokus kepada pelayanan firman dan kepada pelayanan doa. Nggak ngurusin, mereka semua dijamin. Ya. Nah, kita bersyukur gereja Bethel Kalvari ini sangat baik dalam pengaturan keuangan, saudara. Ada orang-orang yang ditetapkan oleh gembala jemaat untuk mengatur keuangan gereja, sehingga tidak overlapping, tidak keluar dengan sia-sia, tidak keluar dengan percuma, tapi bisa memberkati jemaat. Ya, jemaat. Ada pembagian-pembagian yang kita tahu bahwa itu diterima sama jemaat. Ya, diterima sama jemaat. Dan ini sangat penting, saudara. Rasul-rasul melayani roti, pelayan roti, dan ada pelayan meja. Ini sangat penting, pengaturan ini. Nah, problem jemaat perdana, jemaat Kristen perdana terselesaikan dengan diangkatnya 7 orang diaken, ya, yang mengurus meja, yang mengurus makan, yang mengurus keuangan dalam jemaat itu. Nah, waktu problem ini terselesaikan, pada waktu problem ini teratasi, Kisah Rasul pasal 6 ayat yang terakhir di situ dikatakan firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Selama dalam gereja itu ada persungutan, selama dalam gereja itu ada ketidakteraturan, maka gereja akan sulit berkembang, saudara. Saling beradu satu dengan yang lain. Tapi kalau gereja, kalau jemaat dalam hal ini ya, diatur secara baik, maka saya percaya bukan saja kebutuhan jemaat terpenuhi, tapi firman Tuhan juga akan makin tersebar. Saudara, cita-cita daripada almarhum Umaylo, saya pernah dengar beliau ngomong langsung, dia bilang tuh, saya mau bangun mega church, dia bilang begitu. Gereja ini dibangun sebesar, untuk apa? Untuk supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan di kota ini bisa masuk ke sini. Bukan dari gereja lain dimasukin ke sini, saudara. Tapi orang di kota Cirebon ini yang belum kenal Tuhan, yang belum punya gereja, bisa ditampung di dalam gereja yang dibangun secara besar, saudara. Ya, memiliki kapasitas yang sangat banyak untuk bisa orang datang ke sini. Saudara sekalian, kalau itu pengaturan itu diatur secara baik, maka saya percaya gereja ini juga akan makin berkembang. Ya, akan makin berkembang. Gereja berkembang, jemaat terlayani dengan baik, keperluannya pun tercukupi oleh Tuhan, dan saya percaya akan banyak orang juga datang dibawa kepada Tuhan dalam gereja ini. Ayat terakhir, Filipi pasal 4 ayat 19, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan
dulu atur jemaat perdana. Saya percaya Tuhan juga akan atur untuk memenuhi kebutuhanmu, keperluanmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya percaya setiap kita yang hadir pada saat siang hari ini tentu dengan membawa pergumulannya masing-masing. Mungkin ada yang dengan membawa pergumulan tentang anaknya, tentang suaminya, tentang istrinya, tentang usahanya, tentang apa saja, tentang kesehatannya. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang kita sembah sudah mengatur keperluan-keperluan jemaat pada zaman perdana, maka saya percaya Tuhan yang sama juga akan mengatur semua keperluanmu. Bukan cuma mengatur, tapi mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa sebelum nanti Gembala Jemaat akan memimpin kita dengan perjamuan kudus. Ya, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Selalu Ampuni. Saatnya kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Marilah kita akan mempersiapkan diri kita masing-masing. Saudaraku, di dalam perjamuan kudus yang utama bukan roti dan anggur, tapi kita mengingat kembali akan karya keselamatan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Saudaraku, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Paulus, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudaraku, mari kita ucapkan dengan iman kita. Saya percaya inilah tubuh Yesus yang dihancurkan karena dosa-dosa saya. Saya percaya oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit saya telah disembuhkan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan, saudaraku. Mari kita angkat cawan anggur ini yang ada di tangan kita, lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah ia makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Saudara sekalian, apakah saudara percaya? Inilah ada darah Yesus. Biarlah darah Yesus boleh mengalir dalam tubuh kita masing-masing. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Karena kami boleh menikmati firman-Mu, menikmati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengerti segala keperluan kami. Engkau mengerti segala kebutuhan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan kami yang patut kami sembah. Kami tinggikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Besar anugerah. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin semakin bertambah. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Persembahan akan dijalankan 2 kali. Persembahan yang pertama adalah persembahan biasa untuk pekerjaan Tuhan di GB Kalvari. Dan persembahan yang kedua, jemaat diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup berkenan. Aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Dia datang supaya aku mendapat hidup
kita ke depan, ke kantong-kantong persembahan yang kita kumpulkan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita dalam bulan ini dan juga memberkati pekerjaannya di tempat ini dengan baik. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan pada saat siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami pada saat siang hari ini, bahwa Engkau mengatur segala keperluan kami. Di depan kami ada kantong-kantong persembahan. Sebagai wujud bentuk cinta kami kepada Tuhan, kami memberikan persembahan kami dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dan mengembalikan milik Tuhan. Berkati mereka, kehidupan mereka di sepanjang bulan ini, dan bahkan uang yang dipersembahkan di dalam gereja ini untuk pekerjaan tempat Tuhan di tempat ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Besok Minggu, saudara, ada ibadah Minggu. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sudir Manalu MT. Akan mengundang saudara semuanya untuk boleh bersama-sama hadir. Selanjutnya juga pertandingan untuk Kamis, ibadah Kamis. Firman Tuhan akan disampaikan juga oleh Gembala Pelaksana kita. Kami undang saudara boleh hadir bersama-sama. Kemudian ada baptisan air, saudara sudah bisa mendaftar. Sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu, dan kami mengundang saudara sekalian yang belum baptis bisa untuk informasi ini, bisa sebagai informasi yang penting buat saudara semuanya. Dan yang terakhir saudara, untuk anggota diakonia Losari dan sekitarnya, setelah ibadah ini saudara bisa hadir di ruang Bethlehem Baru untuk ada pertemuan dengan anggota diakonia. Dan informasi lainnya tentang pelantikan, jadi nanti ibadah yang ketiga kita umumkan, dan minggu depan video yang kita shot hari ini akan ditayangkan dalam ibadah 1, 2, dan 3. Ya, puji Tuhan, itu beberapa informasi penting yang akan disampaikan kepada saudara semuanya, dan nanti Ibu Gembala Jemaat akan menyampaikan doa berkat bagi kita semuanya. Shalom saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita telah mendengar beberapa acara yang telah kita laksanakan. Kiranya memberkati jemaat GBI Kalvari di tempat ini. Saudara semua tetap maju, tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap setia. Amin. Tuhan Yesus baik, selalu baik dan baik Dia buat saudara dan saya. Kita baik semua melayani pekerjaan Tuhan. Mari saudaraku, kita akan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan adalah milik Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, amenkan semua berkat Tuhan yang akan diucapkan buat kita. Diberkatilah hidupmu. Amin. Keluarga, suami, istri, anak cucumu diberkati. Amin. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Amin. Sandang panganmu diberkati. Diberkatilah ekonomi dan keuanganmu. Studimu, sekolahmu diberkati. Diberkatilah kesehatan tubuh jasmanimu, dan pertumbuhan rohanimu pun makin hari makin diberkati. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan menjadikan engkau berkat bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya. Sekarang kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jemaat semua yang diberkati, marilah kita akan katakan Amin. Di